Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara membeli atau memilih motor second. Pada kesempatan kali ini saya dapat motor Satria FU 150 tahun 2013. Untuk pajak kondisinya hidup, platnya juga hidup sampai 2023. Kita bahas dari bagian depan, dari mulai spion sampai handle. Ini masih bawaan motor ya, masih standar, belum diganti dengan yang bervariasi. Kepala pun masih standar, mika sampai lampu masih yang standar, belum diganti yang modifikasi. Spakbor standar. Untuk sok belum ada kebocoran. Disnya juga masih original ya, cukup lumayan bagus di usianya yang sudah 7 tahun. Pada bagian velg, ini warna merahnya asli bawaan dari pabrik ya, belum diganti karena memang pada tahun 2013 ini Satria FU mengeluarkan velg yang berwarna merah dan berwarna gold dengan masing-masing striping warna merah, jika gold dengan berwarna gold. Untuk ban masih cukup lumayan bagus ya ketebalannya, menggunakan ban merek IRC dengan ukuran 1770/90. Lanjut pada bagian bodi, kita lihat bodi ini menurut saya masih cukup lumayan bagus ya, masih mulus, sampai strapping pun masih original sepertinya. Ini saya dapat dari tangan pertama sih kalau nggak salah ya, di STNK. Cuman STNK nya sudah yang tangan keempat alias progresif keempat. Minusnya di sini aja nih, rata-rata memang motor Satria FU 150 cc ini kebanyakan pecah pada bagian bodi tambahan ini ya, bodi kasarnya sama bagian bodi halus dia naik ke atas. Rata-rata memang seperti ini, nggak jadi masalah sih. Cuma kalau beli bodi ya harus dari mulai bagian sini sampai ini. Untuk rantai kita lihat, dibilang kendor tidak, dibilang kencang juga tidak. Tapi biasanya kalau Satria FU rata-rata penyakitnya pada bagian rantai juga sih, harus sering rajin-rajin mengganti rantai dan gear jika motor sering digunakan ya, atau dipakai setiap hari. Cover atas gearnya juga udah nggak ada. Untuk armnya masih lempeng, nggak goyang, jadi kalau berkendara dengan kecepatan tinggi. Untuk ban belakang juga masih cukup lumayan bagus. Ban belakangnya menggunakan merek apa nih, kita lihat. Ukurannya sama, ukurannya lebih besar, 80/90 dari bagian depan. Cuma mana nih mereknya, kita lihat. Enviro. Untuk lampu masih original. Untuk bagian jok ini sudah diganti ini dengan model Bikers Street the End. Kita buka bagian jok.
joknya sih bagian papannya sih masih original, cuma hanya kulitnya saja yang diganti ya. Tangki aki mereknya GS. Untuk behel original tapi hanya dilapis dengan spotlight bermodel karbon deh kalau nggak salah. Ini bagian belakang sebelah kanan knalpot masih original merek Suzuki. Ujung knalpotnya juga masih utuh ya, masih ada. Pada tahun 2008 ini tidak ada model cover ujung knalpotnya. Untuk piringan atau disk bagian belakang masih cukup tebal. Bodi sebelah kanan nggak ada yang pecah. Untuk cat bagian mesin juga masih nggak ada yang pudar ya, masih cukup lumayan bagus sih. Remnya cukup dikit, nggak terlalu dalam. Oh iya, ini nomor rangka nih sebelah sini ya, MH8BG41CAD. Ini kotor ya, bukan lecet. Oke, kita coba nyalakan. Kita review bagian mesinnya ya. Kita dengarkan suara mesinnya. Ini kunci yang saya gunakan. Sudah saya ganti ya kuncinya. Namanya beli motor bekas wajib mengganti kunci agar selalu aman dan pastinya tetap waspada. Kita nyalakan. Untuk kilometernya di angka 4783. Pemakaian yang cukup normal dan wajar ya. Sudah 7 tahun pakai. Kita coba nyalakan. Ini adalah letak nomor mesin. Menurut saya motor ini cukup lumayan bagus ya. Dari segi mesin masih suaranya nggak berisik. Kalau Satria sih wajar aja jika ada suara-suara tek 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 seperti itu. Itu emang penyakitnya Satria FU, rata-rata seperti itu. Tapi kalau misalkan ada penyakit-penyakit yang lainnya seperti bunyi ring seher atau yang lainnya, lebih baik saran saya cari motor yang lain ya, karena lumayan mahal spare partnya. Nggak terlalu mahal juga sih, cuma kalau mengenai mesin kan kita nggak bisa lihat di dalamnya apa aja yang perlu kita ganti. Bagian head,
nggak ada bocor. Tuh, pada bagian saking knalpot masih bagus, nggak ada bocor juga. Overall motor ini layak pakai. Kalau misalkan ada kebocoran pada bagian head, ya harus dipikir-pikir terlebih dahulu apakah yakin untuk membelinya, karena gampang-gampang susah ya untuk membeli motor bekas ini ya. Oke, cukup sekian video dari saya, sedikit berbagi tentang pengalaman membeli motor bekas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.